Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran LMS Guru Penggerak. Saya login dulu ya. Inilah kegiatan saya sehari-hari. Guru Penggerak. Sekarang sudah sedang mempelajari modul 3. Modul 2 ya, jadi semuanya ada 3 modul. Yang satu modul itu ada beberapa sesi. Nah, ini yang menurut saya agak banyak ya, sesi 2. Modul 2 ini ada beberapa sesi. Mari kita lihat. Ada 3 ya. Modul 2.1, modul 2.2 dan modul 2.3. Kemarin kita sudah membahas modul 2.1, yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berbasis diferensiasi. Jadi pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi itu ya dengan cara ada caranya ya. Salah satunya dengan mengelompokkan murid, mengkondisikan murid dalam beberapa kelompok bisa berdasarkan minat bakat, bisa berdasarkan kemampuan dasar siswa, sehingga nanti ketika guru itu mengajarkan kepada siswanya, itu nanti akan diajarkan sama dengan yang lain, hanya saja nanti kelompok-kelompok ini tingkat kemampuannya berbeda-beda. Nanti kelompok yang tingkat kemampuannya lebih tinggi ini akan saling sharing dengan kelompok lain yang tingkat kemampuannya itu rendah dan sedang. Nah, gitu kira-kira. Ini sudah selesai, itu modul 2.1. Kemudian sekarang modul 2.2 ya. Modul 2.2 itu kita mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nanti kita akan bahas secara detail karena saya dikejar deadline. Jadi saya langsung buka. Ini saya belum mengisi aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian forum berbagi aksi nyata. Ini saya belum mengisi ya. Saya lewat dulu, saya langsung ke modul 2.3. Di modul 2.3 ini mari kita belajar sama-sama. Materinya itu tentang coaching. Oke, pendahuluan. Ini kita buka videonya. Ini kalau di HP memang agak susah ya.
agak repot menurut saya sih. Enak melalui laptop. Kalau lewat HP memang kadang susah, kecil, suaranya kecil, kemudian tulisannya Bapak juga Ibu calon kecil. guru penggerak, selamat datang di modul coaching. Terima kasih Anda sudah berkomitmen belajar untuk menjadi guru penggerak yang hebat. Kita semua memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi. Tugas Anda adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai pondasi kuat bagi Anda dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, Anda juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, Anda diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching. Mengapa keterampilan coaching? Coaching diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka. Mereka yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari Anda sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Tentunya, ini bukan hal yang mudah, karena sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Semoga modul ini dapat membantu Anda dalam memerankan diri Anda sebagai coach bagi murid Anda, agar mereka menjadi lebih merdeka, baik merdeka dalam belajar maupun merdeka dalam menentukan arah hidupnya di masa mendatang. Selamat belajar, selamat bereksplorasi tentang coaching. Ya, itulah pendahuluan tentang coaching. Di sini ada penjelasan. Selamat datang di modul coaching. Terima kasih Anda sudah berkomitmen belajar untuk menjadi guru penggerak yang hebat. Kita semua memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi. Tugas kita yaitu menjadikan latar belakang mereka sebagai pondasi kuat bagi kita dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, kita juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, kita diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Mengapa keterampilan coaching? Pendekatan coaching dalam komunikasi diperlukan karena kita melihat para murid kita sebagai sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan tuntunan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk melanjutkan potensi mereka. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena sebagai pemimpin pembelajaran terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Dengan keterampilan coaching dalam komunikasi, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menemukan solusinya secara mandiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Yaitu ya. Coba kita lanjutkan. Secara umum, profil kompetensi guru penggerak yang ingin dicapai dari modul ini itu pertama, mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang pendidik yang menerapkan pendekatan coaching. Mampu menerapkan praktik komunikasi yang menggunakan keterampilan coaching dalam komunitas sekolahnya.
Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan menjadi guru penggerak yang mampu memahami konsep kucing secara umum, meliputi definisi, tujuan, dan jenis kucing, serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Jadi ternyata kucing ini berbeda ya dengan mentoring dan konseling. Yang kedua, memahami konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai keterampilan pendekatan, pendampingan, dan berkomunikasi dengan murid. Yang ketiga, memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Kemudian, memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Kemudian, memahami langkah-langkah bertanya efektif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Memahami langkah-langkah memberi umpan balik positif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Yang ketujuh, mengidentifikasi peran pendidik sebagai seorang coach di konteks sekolah. Yang kedelapan, memahami pendekatan coaching sebagai pendampingan sistem Among. Itu Turi Handayani. Yang kesembilan, melakukan praktek coaching dengan menggunakan model Tirta kepada sesama calon guru penggerak atau bersama salah seorang murid dan atau salah satu rekan guru di sekolahnya. Yang ke-10, mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, dan percaya diri dalam melakukan praktek coaching. Pendahuluan isi materi modul. Pertama, konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, komunikasi yang memberdayakan. Yang ketiga, Tirta sebagai coaching model. Jadi modelnya nanti sebagai model Tirta. Mari kita cari tahu selanjutnya pendahuluan. Pemahaman saya mengenai kucing sebagai sebuah keterampilan komunikasi yang memberdayakan. Pengenalan kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah. Eksplorasi konsep. Pengenalan pendampingan dengan pendekatan kucing dalam konteks pendidikan. Yang kedua, komunikasi yang memberdayakan, menjadi pendengar aktif, bertanya reflektif, dan memberikan umpan balik positif. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan model kucing atau model Tirta. Ruang kolaborasi, analisa, studi kasus, dan pembentukan komunitas praktisi untuk praktek model Tirta dalam kucing. Refleksi terbimbing, memahami teknik kucing yang efektif dalam optimalisasi pengembangan kompetensi pendidik yang memerdekakan murid. Praktek kucing dalam komunitas sekolah, elaborasi pemahaman konsep kucing dan peningkatan kemampuan kucing sebagai pendidik. Koneksi antar materi, bagaimana kaitan materi ini dengan materi-materi lain. Apa saja dampaknya bagi komunitas sekolah saya. Portofolio praktik kucing. Next. Coach itu pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan kucing. Coach, penerima kegiatan dan manfaat kegiatan kucing. Coaching, kegiatan, penerima berarti siswa ya. Bisa siswa, bisa guru lain ya. Coaching, kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Community of Practice, sebuah kelompok yang terbentuk dengan tujuan melatih dan mempraktikkan materi pelatihan untuk pengembangan bersama. Oke, untuk pendahuluan cukup sekian. Nanti kita lanjut ke materinya ya, materi tentang kucing. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.